Miss Marvel, series terbaru dari Marvel Cinematic Universe yang super fun. Tayang perdana dengan memperkenalkan Kamala Khan yang di episode pertama ini baru aja mendapatkan kekuatan super powernya. Ada banyak yang bakal gua bahas di episode 1 ini karena kita tahu Kamala Khan adalah fansnya Avengers. Jadi kita bakal menemukan banyak banget Easter eggs yang relate kepada para Avengers nih guys. So ya udahlah, nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian. Let's explore this universe. Episode pertama series Miss Marvel membawa kita ke dalam cerita dari Kamala Khan yang digambarkan sebagai remaja muslim dari keluarga Pakistan yang tinggal di kota New Jersey. Kamala adalah anak bungsu di keluarganya. Kakaknya bernama Amir Khan yang lahir dari pasangan Muniba dan Yusuf Khan, di mana keluarganya diceritakan sebagai keluarga konservatif yang kental dengan budaya Pakistan dan ajaran Islam. Nah, seperti di komiknya, kakaknya si Kamala, Amir ini diceritakan sebagai sosok yang religius dan juga kakak yang selalu membantu Kamala di series ini. Sedangkan untuk karakter Muniba dan Yusuf di series ini tuh perannya di switch berbeda dengan di komiknya. Dimana Muniba yang seharusnya lembut dan baik ke Kamala di sini diceritakan sebagai ibu yang keras dan overprotective kepada Kamala. Dimana karakter Muniba ini adalah tipikal ibu-ibu Asia yang memang pengen anaknya mengikuti tradisi dari keluarganya. Sedangkan sebaliknya Yusuf yang harusnya keras dan overprotective ke Kamala malah jadi sosok yang lembut. Meskipun kadang-kadang dia juga harus keras ke Kamala karena dipaksa sama istrinya. Dia adalah orang yang mendukung anaknya, good cop lah. Nah, Kamala digambarkan sebagai gadis 16 tahun yang hobi menghayal yang sangat berbakat di bidang seni. Dia juga adalah fan girlnya Avengers dan paling ngefans sama Captain Marvel. Episode 1 ini juga memberikan kita backstory Kamala yang mendapatkan kekuatan supernya, dimana ini terjadi setelah Kamala memakai gelang peninggalan Nani atau neneknya yang nanti bakal kita explore. Oke, episode pertama ini menunjukkan opening logo dari Marvel Studios yang sekarang sudah di-upgrade dengan menambahkan scene dari series Moon Knight dan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Series ini dibuka dengan video stop motion buatan Kamala yang dia upload di YouTube-nya, dimana dia membuat 10 part dari video stop motion penjelasan tentang Captain Marvel yang dia sebut sebagai Earth's Mightiest Hero. Video ini berfokus ke kejadian Battle of Earth di event Avengers Endgame saat para superhero melawan invasi dari Thanos dan pasukannya. Dimana di momen itu para superhero yang menurut Kamala sudah mulai kalah lalu mendapatkan bantuan dari Captain Marvel yang berhasil menghancurkan pesawat Thanos. Di sini si Kamala sendiri bisa tahu detail kejadian di Endgame setelah ngedengerin dan mempelajari podcast Scott Lang berjudul Big Me, Little Me, di mana Ant-Man juga terlibat dalam pertempuran itu. Makanya di sini Kamala bisa dengan jelas mengetahui apa yang terjadi di Endgame termasuk para hero yang terlibat dan juga momen-momen Captain Marvel di pertempuran itu. Di mana Kamala mengetahui 3 hal dari podcast itu. Pertama, Captain Marvel menghancurkan kapal Thanos seperti malaikat berapi. Yang kedua, Captain Marvel nonjok Thanos tepat di mukanya. Dan yang ketiga, sometimes seorang bisa datang entah dari mana dan melakukan hal keren seperti Captain Marvel ini. Di video ini juga Kamala mengangkat satu misteri besar yang membuat banyak orang bertanya-tanya tentang kemanakah Captain Marvel setelah event Avengers Endgame dan kenapa dia meninggalkan bumi. Well, Captain Marvel sendiri memang nggak tinggal di bumi ya, tapi dia tetap berhubungan dengan para superhero di bumi. Seperti yang kita lihat terakhir kali di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings saat Wong mengajak Captain Marvel dan Bruce Banner meeting untuk ngebahas gelang Ten Ring-nya Shang-Chi. Dan alasan kenapa dia nggak di bumi sebenarnya adalah karena dia adalah Defender of Cosmos yang punya tanggung jawab untuk melindungi seluruh planet di alam semesta. Meskipun sampai saat ini Captain Marvel keberadaannya masih belum diketahui dan mungkin keberadaannya bakal di-tease di series ini. Karena kita tahu series ini bakal nyambung dengan film sequel dari Captain Marvel yaitu The Marvels. Walaupun mungkin ya sedikit aja. Mungkin cuma dari sekedar dialognya saja. Nah, Kamala ternyata adalah YouTuber nih guys, dan punya channel bernama Sloth Baby Production yang udah gua google ternyata nggak ada ya di YouTube ya. Nah, dia sering bikin konten animasi dan stop motion yang ngebahas tentang teori para superhero. Nah, Sloth Baby ini kalau di komiknya adalah nama pena dari Kamala saat menjadi penulis fanfiction yang ngebahas cerita fiksi berbagai superhero dari mulai Avengers, Captain Marvel, dan X-Men.
Nggak cuma bikin soal Captain Marvel, di YouTube-nya Kamala juga bikin konten soal Ant-Man and the Wasp yang liburan romantis ke Paris. Terus ada juga cerita superhero fiksi yang dia buat, dan dia juga bakal bikin konten soal Thor yang bakal mengungkap kalau Thor secara rahasia adalah gamer. Dimana konten ini sepertinya bakal nge-refer ke salah satu momen di Avengers Endgame saat Thor ngebantu Korg buat marahin game toxic dengan nama Noobmaster 69 yang selalu ngebully Korg di game Fortnite. Nah, di iklan Xbox X Falcon and the Winter Soldier terreveal nih kalau sosok Noobmaster 69 ini adalah Aaron, penjaga toko iPhone yang muncul di film Captain America and the Winter Soldier. Di suggestion video Kamala ada konten berjudul Beaten by Radioactive Feminist, dimana mungkin ini adalah tanggapan Kamala terhadap komen-komen negatif terutama dari kaum feminis. Sayangnya YouTube-nya cuma punya 2 subscribers, dan udah bisa ditebak nih 2 orang yang subscribe ya temen-temennya dia nih, Bruno dan Nakia, yang juga ikutan komen di salah satu videonya. Di awal scene episode ini menunjukkan suasana hangat keluarga Kamala dengan Abu, Ami, dan kakaknya, Amir. Perbincangan antara ayah dan Amir yang terjadi di awal scene ini itu mengambil langsung dialog plek-plekan dari komik, di mana Amir yang sedang membaca doa makan lalu diganggu sama ayahnya. Amir, if you don't stop praying long enough to put some food in your mouth, one day you will starve to death. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive you one day. Sebagai siswa SMA, Kamala bersekolah di Coles Academy High School. Di batu nama sekolah ini terdapat tahun dan nama-nama yang merupakan Easter eggs dari orang-orang di balik karakter Kamala Khan ini. Tahun 1979 ini nge-refer ke komik Miss Marvel volume 1 tahun 1977 sampai 1979 yang menceritakan debut Carol Danvers sebagai superhero yang mengambil nama Miss Marvel sebelum beralih menjadi Captain Marvel. Lalu ada nama J. Willow Wilson yang merupakan penulis dari komik solo Miss Marvel di tahun 2014. Yang inisial namanya juga dipakai sama karakter guru di sekolah Kamala, Mr. Gabe Wilson. Lalu Jamie McKelvey, ilustrator pertama yang mendesain kostum superhero dari karakter Miss Marvel di komik Captain Marvel isu 30 tahun 2019. Juga ada Ian Herrick, Takeshi Miyazawa, Joe Karamagna, dan Nickelodeon yang jadi comic book artist untuk beberapa isu komik Miss Marvel. Di sekolahnya Kamala bertemu dengan bestie-bestinya, Bruno Carelli dan Nakia Bahadir. Dimana di scene awal sekolah ini Bruno dan Nakia taruhan apakah tes nyetir Kamala berhasil atau enggak. Bruno adalah teman Kamala sejak kelas 2 SD yang menjadi orang yang selalu mensupport hayalan Kamala, termasuk membantunya membuat kostum Captain Marvel Kamala yang bakal dia pakai di Avengers Con. Nakia juga adalah teman Kamala sejak mereka masih sangat kecil karena tumbuh di komunitas muslim yang sama di New Jersey. Nakia adalah gadis keturunan Turki yang diceritakan melawan berbagai stereotip dan mau berjuang untuk idealisnya dan sangat concern dengan politik dan bumi. Dimana di komen YouTube Kamala, Nakia ngajak untuk donasi kampanye memelihara bumi. Di sekolah kita juga mengenal karakter Zoe Zimmer. Zoe di sini diceritakan sebagai cewek populer di sekolahnya, bahkan jadi selebgram yang punya 100.000 follower dan sering jadi bahan omongan di antara Kamala, Nakia, dan Bruno. Yang sebenarnya dulu Nakia dan Kamala ini juga sering berangkat bareng dianterin sama ibunya Zoe. Mr. Wilson, kepala sekolah Kamala yang adalah pecinta kucing, lalu memanggil Kamala ke ruangannya untuk ngebahas masalah dia di sekolah. Dimana Mr. Wilson concern ke Kamala karena si Kamala selalu terjebak di dunia khayalannya, yang membuat Kamala mengalami berbagai kesialan dalam berbagai kelas dan mata pelajarannya. Kamala diarahkan untuk mempersiapkan dirinya selagi dia masih di kelas junior. Dan ini nggak cuma jadi concern buat Mr. Wilson dan guru-gurunya, tapi juga sama orang tuanya, terlebih ibunya, si Muniba. But in the end, karena si Kamala agak rebel dan susah banget buat dibilangin, tetap aja nih si Kamala nerusin kebiasaannya buat berhayal dan terobsesi jadi superhero. Si Mr. Wilson akhirnya menasehati Kamala untuk bercermin dan introspeksi diri sambil nge-quotes lirik dari lagu Reflection dari film Disney Mulan. Kamala dan Bruno di episode ini sedang mempersiapkan bagaimana Kamala yang ingin ikutan kompetisi cosplay di acara Avengers Con sebagai Captain Marvel. Ini adalah sebuah fan event yang diadakan di kota ini sebagai bentuk penghormatan kepada para superhero Avengers. Nah, mereka punya 2 masalah. Masalah pertama, Kamala masih harus nambah ornamen lain di kostumnya yang masih belum 100%. Dan masalah kedua adalah bagaimana mereka bakal minta izin ke orang tua Kamala untuk bisa ngizin Kamala datang ke acara ini. Yang dimana ini bisa dibilang cukup sulit untuk bisa meyakinkan orang tua Kamala, terutama amiknya. Mereka berdua di sini lagi ada di tempat kerjanya Bruno, yaitu sebuah toko bernama Circle Q yang di komik sering dipakai sama Kamala dan gengnya buat nongkrong. Di series ini Bruno juga tinggal di atas lantai kota ini dan belum jelas apakah Bruno cuma kerja di sini atau ini adalah toko milik keluarganya.
Nah, ornamen tambahan dari kostum Kamala ini bikin mereka mencari ide sambil naik sepeda, dimana ini adalah bagian yang cukup fun karena kita bisa ngelihat beberapa mural dan doodle di jalanan yang terlihat hidup yang menggambarkan imajinasi mereka soal kostum Kamala ini. Dan keluarlah beberapa ide seperti karakter steampunk yang dikombin dengan Captain Marvel, terus Captain Panther, Iron Marvel, Doctor Strange Marvel yang merupakan penggabungan karakter Captain Marvel dengan 3 hero yaitu Black Panther, Iron Man, dan Doctor Strange, dan gabungan antara Captain Marvel dengan Valkyrie dengan menggunakan kuda terbang. Nah, di beberapa storyline komik, Marvel juga pernah menggabungkan beberapa karakternya dengan karakter lain, seperti Ghost Panther yang merupakan penggabungan antara Black Panther dan Ghost Rider. Lalu ada Weapon H yang merupakan penggabungan antara Hulk dengan Wolverine, Weapon Hex yang merupakan penggabungan antara X-23 dan Wanda, dan Storm Thor yang merupakan penggabungan Storm dan juga karakter Thor. Ide mereka berlanjut ke Princess Marvel yang nge-refer ke princessnya Disney, dan terakhir Zombie Captain Marvel yang nge-refer ke karakter Captain Marvel di storyline Marvel Zombies. Di rumah ibunya, Kamala mendapatkan paket berisi perhiasan dari ibunya emaknya, neneknya Kamala yang dia panggil dengan Nani. Nah, dimana di sini Kamala menemukan gelang dari naninya yang lalu dia tanyakan ke ibunya. Di sini ibunya terlihat agak kaget melihat gelang itu dan lalu mengatakan kepada Kamala kalau ini adalah sampah, dan lalu menyuruh Amir untuk menyimpan gelang-gelang itu di loteng. Kamala lalu pergi nemenin ibunya buat nyari keperluan kakaknya yang bakal nikah. Dimana di sini sama seperti komiknya, kakaknya bakal menikah dengan wanita muslim bernama Taisha Hillman. Nah, sampai di rumah kita bisa ngeliat Bruno yang ngasih abunya Kamala sebuah smart home system yang dia ciptakan sendiri, dan dia beri nama Zuzu yang connect dengan berbagai device yang ada di rumah Kamala. Bruno di sini menunjukkan kalau dia benar-benar jenius yang bisa menciptakan teknologi. So, Bruno di sini udah bisa kita tebak nih bakal jadi tech guy-nya Kamala yang bakal membantu dia dari segi teknologi saat dia beraksi nanti sebagai superhero. Nah, di rumah Kamala dia minta izin untuk pergi ke Avengers Con, dan ya, Kamala nggak dapat izin. Ini karena Aminya overprotective. Nah, kakaknya lalu ngebantu Kamala buat bilang ke Ami dan abunya. Besok paginya mereka akhirnya ngasih izin dengan syarat Kamala harus temenin sama abunya di sana, dan juga bakal ikutan dress up jadi Hulk, dan Kamala juga harus pakai kostum Hulk buatan ibunya. Kamala yang gak pengen malu di Avengers Con akhirnya nolak persyaratan mereka dan bikin abunya nangis. Mereka akhirnya benar-benar gak ngizinin Kamala buat ke Avengers Con. Kamala lalu curhat ke Bruno tentang masalah ini, dimana kita ngelihat Bruno yang saat itu lagi nge-apply buat ikut program di Universitas Caltech. Nah, Caltech sendiri adalah salah satu universitas terbaik di California yang berfokus pada 6 bidang keilmuan yang punya basis di sains dan juga engineering. University ini dikenal sebagai tempat para superhero belajar dan mendapatkan gelarnya seperti Bruce Banner, Reed Richards, dan Bill Foster alias Goliath. Bruno lalu membuatkan Kamala sarung tangan Photon Glove sebagai tambahan kostumnya nanti, yang dia labeli B. Carelli Corporation, yang menjelaskan impian Bruno yang pengen punya perusahaan teknologi menciptakan equipment canggih seperti Stark Industries. Nah, si Kamala akhirnya punya ide, di mana dia lalu merencanakan untuk pergi diam-diam ke Avengers Con dengan susunan jadwal yang ketat dan imajinasinya yang terlalu berlebihan. Kamala menjelaskan tentang rencananya ke Bruno, di mana dalam rencananya itu kita bisa ngelihat ilustrasi di mana Kamala menggunakan kostum Captain Marvel beneran yang dipakai Carol Danvers, bahkan ngebayangin kalau dia bisa lompat dan melakukan superhero landing dalam rencananya. Bruno lalu ngasih ide ke Kamala kalau dia bisa menambahkan unsur Pakistan di kostumnya nanti, dimana di rumah dia akhirnya mengambil gelang yang sebelumnya dia temukan di kardus kiriman naninya yang nantinya bakal jadi ornamen tambahan untuk kostumnya. Mereka akhirnya mengeksekusi rencananya dan tentu saja tidak sesuai dengan timelinenya. Setelah mengalami berbagai kendala, mereka berdua akhirnya bisa masuk ke Avengers Con. Nah, disinilah kita bisa melihat fan event Avengers Con. Nah, Avengers Con adalah sebuah event convention untuk para penggemar Avengers yang berisi dekorasi, action figure, merchandise, dan cosplay dari para anggota Avengers yang diadakan di Camp Lehigh, New Jersey. Lokasi bekas basis militer yang digunakan SSR dan SHIELD sebagai markas awal mereka. Ini adalah markas pertamanya Steve Rogers sebelum disuntik Super Soldier Serum. Camp Lehigh juga adalah tempat di mana Natasha dan Steve Rogers dibom di film Captain America and the Winter Soldier, dan tempat di mana Steve Rogers dan Tony Stark menyusup untuk mencuri pin partikel saat bertime travel di film Avengers Endgame. Status terakhir dari tempat ini dihancurkan Hydra di Captain America and the Winter Soldier, dan sekarang dibangun lagi mungkin sebagai basis militer yang baru yang saat ini digunakan sebagai venue untuk event Avengers Con ini, karena tempat ini bisa dinilai bersejarah oleh para fans Avengers.
Dan event ini tentunya banyak banget Easter eggs yang bisa kita temukan. Seperti lagu Star Spangled Man yang diputar di sana, di mana lagu ini adalah lagu yang muncul di film Captain America saat Captain America membantu promosi pemerintah untuk mendapatkan bantuan perang. Lalu ada set Realm of Asgard dan Thor, banner Teenage Groot, Iron Man, dan Hulk. Ada juga shield dan karikatur Captain America yang punya bokong besar yang nge-refer ke America X-nya Steve Rogers. Lalu ada sebuah section khusus untuk melakukan penghormatan kepada Black Widow dan Iron Man yang gugur dalam perang. Kita juga bisa melihat cosplay Drax, patung Ant-Man, patung Captain Marvel, patung Captain America dengan suit di film Captain America Winter Soldier, dan merch kaos Asgardian Pride dan I Can Do This All Day yang merupakan quotes dari Captain America. Di sini Kamala akhirnya menggunakan gelang dari naninya ini sebelum naik ke panggung untuk kompetisi cosplay. Saat gelang ini dipakai, gelang ini menjadi agak memanjang menjadi 3 bagian dan terlihat seperti ada energi yang mengcover seluruh tubuh Kamala. Mata Kamala juga berubah menjadi warna agak keemasan dan sekilas Kamala mendapatkan penglihatan di mana dia berada di sebuah realm berwarna ungu dan terlihat ada banyak orang dengan mata menyala tapi wajah yang tidak begitu kelihatan. Kamala merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Saat naik ke panggung, Kamala akhirnya mengeluarkan kekuatan yang baru saja dia dapatkan dari gelang itu, di mana dia mengeluarkan kristal energi dari tangannya yang bisa dia tembakkan. Tapi kristal energi ini belum solid dan mudah hilang. Kamala lalu mengacaukan acara di mana kristal energinya ini membuat properti helm Ant-Man raksasa itu jatuh, yang juga memutus ikatan properti Mjolnir di acara itu, yang membuat Zoe yang lagi ikutan juga cosplay di sana ikut nyangkut di Mjolnir, di mana di sini Kamala mampu mengeluarkan energi kristal memanjang untuk membesarkan tangannya. Nah, gelang ini sebenarnya masih misterius, tapi ini bisa nge-refer ke berbagai device gelang yang eksis di komik Marvel. Seperti Quantum Band, sebuah device berbentuk gelang yang bisa digunakan untuk memanipulasi energi. Alat ini diciptakan oleh makhluk kosmik bernama Ion yang menunjuk orang-orang untuk menjadi protector of universe. Bisa jadi gelang ini juga mengambil referensi dari gelang Negabands, sebuah relik kekuatan bangsa Kree yang bisa mengubah energi mental dari penggunanya menjadi energi fisik dan kosmik, yang pernah jadi sumber kekuatan Captain Marvel dan juga bangsa Skrull. Tapi di sini gelang ini ditunjukkan seperti sebuah artefak yang berasal dari ancestor atau leluhur dari keluarga Kamala yang mungkin punya sejarah sebagai manusia super. Nah, di scene sebelumnya saat Kamala menemukan gelang ini, ibunya Muniba terlihat takut dan mengatakan kalau gelang itu adalah sampah lalu mengambilnya dan menyimpannya. Nah, ini semakin memperkuat kecurigaan kita kalau ada sesuatu yang dirahasiakan Muniba soal gelang ini. Apakah ini soal kekuatan dari gelang itu yang bersifat merusak atau gelang itu justru disembunyikan untuk menyembunyikan garis keturunan Muniba yang memiliki gen manusia super. Nah, gelang ini apa bakal dijelaskan lebih dalam nanti di episode-episode yang akan datang, yang pastinya akan diceritakan backstory dari gelang ini dan juga asal-muasal kekuatan dan juga keturunan dari Kamala. Nah, saat memakai gelang ini, Kamala terlihat agak-agak linglung ya. Nah, hal yang sama juga terjadi di komik di mana Kamala juga mengalami sebuah ilusi saat dia terpapar Terrigen Mist buatan kaum Kree sebelum dia akhirnya berubah menjadi Inhuman dan mendapatkan kekuatan super polimorfis yang membuat dia bisa mengatur dan membentuk massa tubuhnya. Tapi bedanya di sini Kamala mendapatkan semacam kekuatan yang bisa membuat dia memanipulasi cahaya dan memadatkannya menjadi elemen kristal yang bisa dia bentuk sesuai keinginannya, seperti membuat tangannya memanjang dan membesar. Dan setelah mendapat kekuatannya, dia pertama kali menggunakan kekuatannya itu untuk menyelamatkan orang, yang di sini dia menyelamatkan Zoe Zimmer. Persis seperti yang terjadi di komik saat Kamala mendapatkan kekuatannya yang juga menyelamatkan Zoe Zimmer. Dan saat Kamala kembali ke kamarnya, dia langsung kegep sama Amiknya dan diomelin habis-habisan. Amiknya hanya ingin Kamala mengeksplor storynya sendiri, menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi seperti idolanya. Dia lalu diberi waktu untuk berpikir. Tapi walaupun begitu, si Kamala justru senang karena sekarang dia punya kekuatan supernya. Episode pertama kali ini spesial karena punya post credit scene guys ya, dimana di post credit scene ini menunjukkan Agent P. Cleary dan juga Agent Sadie Deaver dari DODC atau Department of Damage Control, sebuah badan yang dibentuk oleh Stark Industries dan pemerintah federal Amerika untuk mengawasi, mengumpulkan dan menyimpan sisa-sisa pertarungan Avengers yang awalnya bertugas untuk membersihkan sisa-sisa pertarungan Avengers dengan Chitauri di Battle of New York tahun 2012. Setelah itu, DODC terlibat lebih jauh untuk membersihkan sisa-sisa pertarungan dari Avengers atau salah satu anggotanya di berbagai tempat. Dan bisa dibilang sebagai badan yang dekat dengan Avengers yang bahkan tahu kalau Nick Fury saat kejadian Far From Home berada di luar angkasa selama 1 tahun.
Di Odyssey sendiri terakhir terlihat di event No Way Home, di mana mereka bertugas untuk membersihkan sekaligus menyelidiki kejadian drone Mysterio di London yang menyeret nama Peter Parker dan Stark Industries. Di film itu, di Odyssey menginterogasi Peter Parker, Aunt May dan teman-temannya, dan akhirnya dibantu oleh Matt Murdock untuk keluar menyelesaikan masalahnya. Nah, Agent P. Cleary sebenarnya nge-refer ke karakter Albert Cleary yang merupakan manajer dari badan Damage Control yang mengurusi pembersihan sisa-sisa pertempuran superhero. Sedangkan Agent Sadie Deaver adalah karakter baru yang dimunculkan di series ini. Selain mengurus pembersihan dan menginvestigasi insight yang relate dengan Avengers, di Odyssey sendiri sepertinya punya role baru di mana mereka punya tugas untuk menangani para manusia super. Dimana di sini terlihat bagaimana di Odyssey menyelidiki rekaman Inside Avengers Con dan punya semacam sistem untuk menganalisa spektrum energi di momen itu. Dimana hasil analisa ini kemudian ditunjukkan sama Agent Deaver ke Agent Cleary yang kemudian merespon dengan bilang, "Ya, mari kita bawa gadis itu." Yang menandakan kalau selanjutnya pasukan di Odyssey akan datang untuk menangkap Kamala. Nah, masih belum jelas nih kenapa di Odyssey sekarang punya role ini. Dugaan awal gue mungkin departemen ini mendapatkan fungsi tambahan, dimana daripada membersihkan sisa-sisa kekacauan superhero, kenapa tidak mereka mencegah kekacauan itu sebelum terjadi dengan menahan para superhero-nya. Nah, ini bisa relate dengan Thunderbolt Ross yang kita tahu punya obsesi sama superhuman, dimana mungkin saja dia menggunakan kekuasaannya di pemerintah untuk mengubah fungsi di Odyssey untuk menangkap dan merehabilitasi para manusia super yang nantinya bakal dia gunakan untuk agendanya dalam membentuk tim superhero-nya sendiri. Atau karena alasan lain ya yang belum kita ketahui dan akan kita eksplor di sini. Dimana peran di Odyssey bakal sering kita lihat di sini yang akan mencari Kamala dan Kamala yang bakal terus menghindar kejar-kejaran dari agen-agen di Odyssey ini. Dan bukan hanya di series ini, di Odyssey juga bakal terlibat di series She-Hulk. Dimana di trailernya kita bisa melihat semacam pasukan yang sepertinya berasal dari di Odyssey yang punya tugas untuk menahan para manusia super yang berbuat jahat. Lebihnya bakal kita explore di episode kedua, ketiga, sampai ke-6 nanti. So itu dia breakdown episode perdana Miss Marvel. Baru episode 1 udah seru banget. Dan let's see gimana cerita ini bakal berlanjut nanti. Masih ada banyak karakter yang belum muncul, so kita tunggu aja di minggu-minggu berikutnya ya. BTW sekarang lagi running juga nih series Obi-Wan Kenobi. Gue minta pendapat kalian, kira-kira kita bahas nggak nih episode-episode dari Obi-Wan Kenobi ini? Bantu gue dengan tulis di kolom komentar di bawah ya. So guys, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa buat komen kalau kalian menemukan hal-hal yang gue lewatkan. Dan jangan lupa untuk subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Jangan lupa juga cari kita di Instagram. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.